Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Kitabul Arba'in fi Madhabis Salaf, kitab 40 hadis tentang pendapat salaf, yaitu generasi terdahulu karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-17, yaitu hadis tentang Ka'ab bin Malik diboikot oleh Rasulullah dan para sahabatnya kaum muslimin. Ya, beliau bersama Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi' diboikot, tidak diajak bicara, tidak disapa sampai 50 hari. Ya, Rasulullah memberikan hukuman demikian agar mereka sadar akan kesalahan mereka. Nah, ini namanya hajar, boikot, dan itu diperbolehkan kalau ada maslahatnya. Adapun kalau di boikot tidak ada maslahatnya, malah orang yang diboikot makin jauh, makin durhaka kepada Allah, maka boikot tidak disyariatkan, Bapak ya. Jadi ini seperti terjadi pada Ka'ab bin Malik, karena Ka'ab bin Malik setelah diboikot 50 hari itu dia sadar, diakui kesalahan dia, tidak ikut perang Tabuk. Akhirnya dia benar-benar bertobat kepada Allah, lalu Allah pun terima tobatnya. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru, pembahasan ke-17 atau hadisnya hadis ke-18. Kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, wujubus sam'i wa ta'ati liwulati umuril muslimin wa injaru wa zalamu. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin walaupun mereka bersikap sewenang-wenang dan zalim. Bab wajibnya dengar dan taat kepada orang yang memegang urusan kaum muslimin, yaitu pemimpin. Wajibnya dengar dan taat kepada pemimpin walaupun para pemimpin ini bersikap sewenang-wenang dan zalim. Artinya, jangan sampai karena mereka bersikap sewenang-wenang kita langsung tidak mau dengar perintah mereka yang baik, bahkan berusaha menjatuhkannya. Ini bukan tuntunan Nabi kita. Terus bagaimana tuntunan Nabi kita? Nanti yang akan kita bahas pada hadis ini. Kita baca saja hadisnya. Berkata Syekh Ali Yahya Al-Haddadi di sini, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabay'nahu faqala fima akhadha alaina an bay'na 'ala as-sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa an la nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaik wa in akalu malak wa darabu dhahrak illa an yakuna ma'siyah. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kami, lalu kami pun membaiat beliau, berjanji setia kepada beliau. Lalu beliau pun berkata terkait dengan janji yang beliau ambil dari kami, yakni agar kami membaiat, berjanji setia kepada beliau untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat dalam keadaan kami giat atau dalam keadaan kami terpaksa, baik dalam keadaan kami susah maupun dalam keadaan kami mudah, dan juga dalam keadaan adanya kesewenang-wenangan terhadap kami. Dan kami bersumpah setia agar berjanji setia agar tidak merebut kekuasaan dari yang memegangnya,
dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari orang yang memegangnya, kecuali kalau kalian menyaksikan kekafiran yang jelas, yang mana kalian memiliki petunjuk di sisi Allah tentang hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dari Ubadah bin Samit juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengarkanlah dan taatlah, baik engkau dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan giat maupun terpaksa, dan baik dalam keadaan adanya kesewenang-wenangan terhadap dirimu, walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu, kecuali dalam hal maksiat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, ini hadisnya, hadis yang agung. Di sini Ubadah bin Samit menyatakan suatu hari, dia bercerita, suatu hari Nabi SAW memanggil para sahabatnya. Lalu para sahabat pun ketika itu membaiat beliau. Baiat artinya berjanji setia di hadapan pemimpin, mengakui ini pemimpin ini, lalu berjanji setia untuk taat. Nah, ini namanya baiat ya. Jadi kata Ubadah, Nabi suatu hari memanggil para sahabatnya, lalu para sahabatnya pun membaiat beliau, berjanji setia kepada beliau. Di antara yang diucapkan Nabi ketika mengambil janji dari para sahabat, yaitu kata Ubadah, an bay'na ala sam'i wa ta'ah, yaitu hendaknya kami dengar dan taat pada siapa maksudnya? Pemimpin, baik dalam keadaan giat maupun dalam keadaan terpaksa, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, dan baik dalam keadaan adanya kesewenang-wenangan terhadap diri kami. Nah ini, jadi di sini Rasulullah mengambil janji setia para sahabat untuk dengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan giat itu artinya apa ya? Dalam keadaan lagi semangat, atau dalam keadaan terpaksa, lagi males. Kadang-kadang kita disuruh pemimpin begini, kalau lagi semangat, semangat. Kalau lagi males, tapi tetap kata Nabi harus dengar dan taat. Mau dalam keadaan giat atau malas, tetap dengar dan taat pemimpin. Baik dalam keadaan susah maupun mudah. Susah ya artinya kalau kita naati pemimpin ini rasanya berat bagi nafsu kita. Kalau mudah artinya sesuai dengan selera kita. Ya contohnya kalau yang mudah, misalkan pemimpin mengumumkan, pemimpin Republik Indonesia, oh ya silakan kepada warga Republik Indonesia untuk mengambil BLT setiap awal bulan semuanya. Ini perintah dari penguasa kan? Kira-kira menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan. Tapi nah, ini kan orang senang dapat BLT kan? Nah, ini kalau mudah, yang dirasa mudah, tapi kalau susah. Contohnya apa? Misalkan warga negara Republik Indonesia diwajibkan di awal bulan goro bersama. Misalkan suruh goro, orang kan suruh goro, aduh rasanya capek, rasanya apa kan? Nah ini susah, tapi kata Nabi tetap harus dengar dan taat. Mau dalam keadaan susah atau mudah, dengar dan taat. Jangan kita mau taat kepada pemimpin kalau sesuai dengan selera kita. Kalau nggak sesuai dengan selera kita, nggak mau saya taat. Nah ini bukan sifat seorang mukmin sejati. Mukmin sejati, muslim yang baik, dengar dan taat kepada pemimpin, baik perintah pemimpin ini susah maupun mudah. Baik ketika diberikan perintah kita dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan malas, tetap dengar dan taat ya. Gak boleh kita membangkang dalam hal ini, kecuali tentu saja kalau perintahnya mengandung maksiat, bertentangan dengan hukum Allah, maka jangan dengar, jangan taat. Tapi tetap pemimpin ini diakui kepemimpinannya dan tidak boleh digoyang, apalagi dijatuhkan, nggak boleh ya. Ini tuntunan Nabi kita. Kita harus dengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan kita giat atau dalam keadaan malas terpaksa, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Bahkan kata Nabi, baik dalam keadaan pemimpin ini bersikap sewenang-wenang kepada kita. Maksudnya apa? Dia memonopoli uang, misalkan uang negara untuk dia. Istilahnya apa? Ya jenis korupsi lah istilahnya. Uang negara diambilnya, rakyatnya dibagi. Nah, walaupun pemimpin seperti ini tetap dengar dan taat. Jangan tentang pemimpin korupsi, saya jatuhkan ya. Hati-hati. Ini bertentangan dengan
petunjuk Nabi kita. Jadi nggak boleh kita membangkang pemimpin, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam giat maupun malas, baik dalam keadaan mereka bersikap sewenang-wenang, mengambil hak kita dalam keadaan kita tidak diberikan hak kita. Jadi untuk mereka aja. Lalu kata Nabi di sini juga kata Ubadah bin Samit, dan kami juga berjanji setia kepada Nabi untuk tidak merebut kekuasaan dari yang memegangnya. Artinya tidak boleh menjatuhkan pemimpin, illa kata Nabi, kecuali antara kufran bawahan indakum minallahi fi burhan. Kami berjanji kepada Nabi, berjanji setia untuk tidak merebut kekuasaan dari orang yang memegangnya, kecuali kalau kalian menyaksikan kekafiran yang jelas, yang kalian memiliki dalil bukti di sisi Allah tentang hal tersebut. Artinya kita, para sahabat, diambil janji oleh Nabi untuk tidak menjatuhkan pemimpin, menggoyang pemimpin, kecuali kalau pemimpinnya jelas, mereka lihat melakukan kekafiran yang jelas. Kata Nabi, kecuali kalau engkau menyaksikan kekafiran jelas, kekafiran yang jelas yang engkau memiliki bukti di sisi Allah tentang hal tersebut. Artinya kalau orang pemimpinnya sudah kafir jelas, plus punya dalil dalam hal tersebut, maka nggak perlu lagi dibiarkan, kalau mampu dijatuhkan, Bapak ya. Tapi kalau selama dia tidak melakukan kekafiran yang jelas, yang ada bukti di sisi Allah tersebut, maka nggak boleh dijatuhkan. Nah ini perlu kita ketahui nih. Nabi melarang kita menjatuhkan pemimpin selama belum melakukan kekafiran yang jelas, dalam keadaan kita memiliki bukti dalam hal demikian di sisi Allah. Kekafiran yang jelas. Artinya, kalau yang dilakukan pemimpin ini bukan kekafiran, tidak boleh kita menjatuhkan pemimpin. Contohnya apa? Misalkan ya seperti pengumuman pemimpin di negara-negara yang ada korupsi, ya kan? Atau ya tadi yang sudah disebutkan memberikan tarif ini dan itu. Itu kezaliman itu ya. Nah ini tapi kan bukan kekafiran, maka nggak boleh kita menjatuhkan pemimpin. Kalau masih dalam bentuk maksiat bukan kekafiran, dan kekafirannya pun harus jelas. Artinya kalau kekafiran masih samar-samar, nggak boleh jatuhkan. Ya, kekafiran yang jelas, yang sehingga kita boleh menjatuhkan pemimpin, ini kekafiran yang jelas. Artinya semua kaum muslimin melihat ini bukan nggak samar lagi, ini kekafiran jelas, nggak samar. Ada pun kekafiran yang samar, ya seperti kekafiran misalkan, Bapak ya. Seperti sebagian orang misalkan sujud kepada kuburan, sujud kepada manusia. Ini kan sama, sebagian orang nggak apa-apa, itu kan penghormatan. Nah, ini kan masih belum jelas. Maka kalau ada orang pemimpin yang melakukan seperti ini, nggak boleh dijatuhkan karena tidak jelas. Jelas Bapak ya? Yang boleh jatuhkan kekafiran yang jelas. Pertama bukan maksiat biasa, kekafiran terus jelas. Kekafiran jelas nggak apa? Mencela Al-Quran. Terang-terangan Al-Quran ini kitab buatan manusia. Nah, ini jelas mencela. Ini kekafiran jelas, bisa dijatuhkan. Adapun kalau dia melakukan kekafiran yang samar, menurut sebagian orang ini sepertinya kafir nih. Sebagian lagi enggak. Nah ini kalau ini nggak boleh dijatuhkan. Ya, kekafiran jelas yang kita memiliki bukti di sisi Allah dalam hal demikian. Artinya ada dalilnya. Kekafiran jelas nih, kekafiran jelas ada dalilnya dalam Al-Quran nih, perbuatan ini adalah kafir. Dalam hadis perbuatan ini kafir, kalau melakukannya bisa keluar dari Islam. Nah, kalau pemimpin ada yang seperti itu baru boleh dijatuhkan, tapi dengan syarat kata para ulama, kalau pertama punya kekuatan, kedua tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada pemimpin itu tetap di posisinya. Artinya kalau misalkan dengan dijatuhkan pemimpin ini malah terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin, maka dalam hal ini tidak disyariatkan menjatuhkan pemimpin-pemimpin yang melakukan kekafiran yang jelas. Apa ya? Nah ini, jadi sekali lagi, Nabi mengambil janji setia dari para sahabat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan giat maupun malas,
baik dalam keadaan susah maupun senang, dan baik dalam keadaan mereka melakukan kesewenang-wenangan, mengambil harta umat, harta rakyat, lalu digunakan untuk mereka, tetap dengan taat. Dan para sahabat juga menyatakan, kami juga berjanji untuk tidak merebut kekuasaan dari orang yang memegangnya, yaitu pemimpin, kecuali kata Nabi, kalau mereka menyaksikan kekafiran yang jelas, yang kalian punya bukti di sisi Allah. Maka demikian, ini syaratnya boleh menjatuhkan pemimpin. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, nggak boleh menjatuhkan pemimpin. Jelas apa ya? Ya, makanya dalam hal ini kita tidak bisa pakai perasaan. Kadang Bapak kita lebih seringnya terbawa perasaan. Oh, pemimpin ini kok sewenang-wenang, rakyat diwajibkan gini gitu tuh. Padahal bisa jadi menurut kita kewajibannya mungkar. Padahal bisa jadi kewajibannya tidak mungkar. Misalkan pemerintah atau penguasa menerapkan aturan rakyat, misalkan aja apa ini contohnya, diwajibkan mengurus dokumen apa gitu misalkan. Menurut sebagian orang merepotkan sekali sih. Ya, kalau bisa seperti biasa lah, nggak usah direpotkan. Nah, menurut sebagian orang merepotkan, nggak mau taat. Padahal bisa jadi kebijakan itu untuk kemaslahatan rakyat, apa ya? Maka kalau yang seperti ini taat. Jangan kita mau taat kepada pemimpin kalau sesuai dengan selera kita. Besok diumumkan kepada rakyat Indonesia ada pembagian BLT setiap awal bulan, langsung taat semua. Makan gratis, taat semua. Tapi kalau disuruh kerja ini dan itu nggak mau. Nah, ini namanya taat kalau sesuai dengan selera, dan ini bukan sifat mukmin sejati. Nah, itu hadis pertama yang disebutkan Syekh. Artinya di sini kita wajib dengar, taat pada pemimpin dan tidak boleh menjatuhkannya, kecuali tadi kata apa Nabi? Kalau apa? Melakukan kekafiran yang jelas dalam keadaan punya bukti tentang hal tersebut. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, tidak boleh dijatuhkan. Lalu kata Nabi SAW, kata Syekh ini, dan dinukil juga dari Ubadah bin Samit, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrohika wa atharatin alaik. Dengarlah dan taatlah, baik dalam keadaan engkau senang, baik dalam keadaan engkau susah maupun senang, baik dalam keadaan engkau giat dan dalam keadaan terpaksa, dan baik dalam keadaan adanya kesenang-senangan menimpa dirimu. Walaupun kata Nabi di sini, wa in akalu malak wa dharabu dhahra. Walaupun mereka para penguasa memakan hartamu dan memukul punggungmu, tetap harus dengar dan taat, illa an yakuna maksiat, kecuali kalau perintahnya itu berupa maksiat, maka nggak perlu dijalankan. Nah, ini Bapak ya, rawahu Ibnu Hibban, hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Nah, lihat di sini ada tambahan. Sebenarnya kalau kita baca hadis yang pertama udah jelas, mau dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan giat maupun terpaksa, kita harus dengar dan taat kepada pemimpin, ya kan? Jelas, dalam keadaan apapun harus dengar dan taat kepada pemimpin, tidak boleh jatuhkan. Tapi dalam hadis kedua lebih ditekankan lagi. Dengan apa? Walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu, tetap dengar dan taat. Nah, ini penekanan lagi dari Nabi SAW. Walaupun mereka memakan hartamu, maksudnya makan hartamu gimana? Hak kita diambil, ya, tanpa alasan yang jelas. Ya, Bapak ya, nggak perlu saya rincin, soalnya kita tahu lah. Kadang untuk ini dipungut yang nggak jelas gitu. Udah dipungut, terus dikorupsi, mungkin kan? Mungkin aja, karena kefasikan merajalela ya. Tapi walaupun begitu, dengar dan taat kata Nabi. Walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu, tetap dengar dan taat. Bayangkan kalau pemimpinnya sampai merampas harta kita, memukul punggung kita, tetap dengar dan taat, nggak boleh berontak. Maka bagaimana pula kalau pemimpinnya tidak merampas harta kita, tidak memukul punggung kita, maka nggak boleh kita memberontak kepada pemimpin yang seperti itu. Itu kalau kayak gini, seperti yang tadi kejadian tadi itu kan, kita menghindar lah. Menghindar apa? Tadi kezaliman mereka. Boleh, menghindar boleh, tapi nggak boleh menjatuhkan mereka. Ya, menghindar. Nah, di kota A
peraturannya seperti ini. Hmm. Saya pergi lah ini. Boleh nggak masalah. Kalau melihat kezaliman kita boleh istilahnya menghindar dari kezaliman. Yang nggak boleh itu ketika kita menjatuhkan pemimpin dengan alasan pemimpin zalim. Nah itu nggak boleh. Ya. Selama pemimpinnya tidak melakukan kata Nabi apa kekafiran yang jelas dan kita punya bukti tentang itu di sisi Allah, maka selama belum ini kita harus dengar tetap. Tapi kalau udah melakukan kekafiran jelas, kita punya bukti di sisi Allah tentang hal tersebut, kita nggak usah dengar tetap lagi. Ya, bahkan kita bisa menjatuhkannya kalau punya apa kekuatan dan ada maslahat, ya lebih besar masalahnya daripada mudaratnya. Nah itu Bapak ya. Ini hadis yang seperti ini bisa jadi langka beredar di tengah kita. Saya yakin langka. Padahal hadisnya banyak dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Kitab paling sahih setelah Al-Quran. Tapi jarang orang yang membahas hadis ini. Karena apa? Tidak sesuai dengan selera orang. Dan orang sekarang pokoknya apapun yang ditetapkan penguasa, pokoknya bukan kalau dikritisi ya masih mending lah dikritisi, tapi berusaha untuk dijelek-jelekan. Bukan kebijakannya, bahkan personnya, pribadinya pun jatuhkan. Dibikin karikatur, dibikin meme apa, dibikin iya, nggak layak gitu. Karena nanti kita bahas ancaman bagi orang yang mencela penguasa. Nanti akan kita bahas pada hadis setelahnya. Nah ini Bapak ya, hadis ini sekali lagi hadis yang langka. Terus terang saya pertama kali udah mulai ngaji istilahnya di SMA tuh dengan hadisnya ada ya hadis seperti ini ya. Padahal hadisnya sahih Bukhari Muslim, tapi karena jarang dibacakan oleh ustaz-ustaz, dai-dai, tokoh agama, akhirnya begitu. Seakan-akan ketika baca hadisnya ada ya, kok iya ya kita menghadapi pemimpin zalim gak boleh berontak, masa sih gitu. Karena kita selama ini pakai perasaan, ketika baca hadis ini langsung kaget. Nah ini Bapak ya, jadi ada sebagian orang yang menyembunyikan hadis ini. Terus terang, saya katakan ada sebagian kelompok yang menyembunyikan hadis ini. Mereka tahu hadis-hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi mereka tutupi. Karena apa? Tidak sesuai dengan visi dan misi kelompok ini. Karena kalau hadis ini dibacakan oleh mereka, visi dan misi kelompok ini nggak berhasil. Nah, mereka ingin menggulingkan kekuasaan dengan alasan begini-begini, makanya hadis ini nggak dibacakan. Karena kalau dibacakan menyerang mereka, Bapak ya. Nah, nggak perlu saya sebutkan lah. Tapi jelas ini ada di berbagai negara, bukan cuma di negara Timur Tengah, di Indonesia pun ada. Ya. Mereka di antara program mereka itu menjatuhkan penguasa-penguasa yang ada. Lalu bagaimana digantikan penguasa dari kelompok mereka? Ya. Makanya kalau misalkan hadis ini dibacakan mereka, ya nanti umat, loh, Anda bilang penguasa ini udah layak dijatuhkan. Nah, tapi hadis yang Anda bacakan nyuruh kita taat gimana nih? Wah, ini kan nyerang diri mereka kan? Makanya hadis ini disembunyikan, tidak dibacakan. Ya. Kalaupun terpaksa membacakannya, mereka belokkan maknanya. Bapak ya. Nah ini tentu saja penyimpangan. Padahal inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip dengar dan taat kepada pemimpin sezalim apapun, selama perintahnya bukan maksiat. Kalau pemimpin memberikan perintah dan perintah yang bermaksud kita dengar dan taat, walaupun pemimpin ini fasik, zalim, misalkan suka minum-minuman keras atau melakukan maksiat-maksiat yang nggak enak kita sebutkan lah, gitu. Kalau pemimpinnya model begini, maka kalau pemimpin memberikan perintah yang baik, ya kita harus taat. Nggak boleh kita membangkang dengan alasan kamu ini pemabuk, ngapain nyuruh-nyuruh saya? Kalau dia udah pemimpin, maka didengarkan dan taati. Kalau kita tidak dengar taat, kita sudah bermaksiat kepada siapa? Ada hakikatnya. Bukan kepada pemimpin aja, kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri minkum, orang-orang yang memegang urusan kalian. Maksudnya siapa? Pemimpin. Ya, jadi taat. Tentunya taat ini selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan syariat nggak taat. Kita nggak perlu menjalankan perintahnya, tapi tetap tidak
menjatuhkannya. Kecuali kata Nabi kalau melihat apa? Kekafiran yang jelas dan kita punya bukti dalil di sisi Allah tentang hal tersebut. Nah ini Bapak ya. Nah dengan ini maksudnya jelaslah bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu wajib dengar dan taat kepada pemimpin sezalim apapun, kecuali kalau mereka sudah jelas-jelas keluar Islam, melakukan kekafiran yang jelas dan kita punya dalil di sisi Allah dalam hal tersebut. Nah ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda halnya dengan Khawarij, Mu'tazilah. Karena Khawarij prinsipnya siapapun pemimpin yang melakukan kezaliman harus dijatuhkan. Gimana kalau gini tak, jadi tak seperti yang pernah lewat kan banyak seperti ada suara kalau berislam mereka berislam kan suara azan jarang kan itu kan kezaliman terhadap umat Islam juga. Itu apa bisa kita tidak mengingkari juga? Ingkar boleh, maksudnya mengingkari kebijakan penguasa seperti itu bisa, tapi jangan di depan umum. Datangi penguasa, berbicara empat mata, jelaskan. Nah, karena kalau depan umum timbul gejolak nanti, dan bisa jadi terjadi pertumpahan darah antara penguasa dan rakyat itu besar, makanya dinasihati. Karena bisa jadi penguasa ini Bapak, terserah penguasa itu kadang terpengaruh orang sekitarnya. Kalau orang sekitarnya baik, dia jadi baik. Kalau penguasa di sekitarnya rusak, dia pun jadi rusak. Makanya kita harus memberikan nasihat lewat jalur pendamping penguasa dan jelasin itu. Iya, betul. Saya pernah cerita mungkin ya kisah Menteri Agama Indonesia, Maftuh Basyuni. Jadi beliau bercerita nih, dulu ada seorang penguasa kita di Indonesia. Kalau setiap 17 Agustus nih, dia menanam kepala kerbau di istana negara, istana presiden apa istana negara, saya lupa. Jadi di setiap pojok dia menanam kepala kerbau. Kira-kira apa tujuannya? Ya kayak gitu kan, orang masih percaya kayak gitu lah, klinik kayak gitu kan. Iya. Nah ini dulu, ketika Menteri Agamanya beliau lulusan Madinah nih, beliau memberisikan nggak usah kayak gitu, itu nggak ada manfaatnya, itu perbuatan bertentangan dengan Islam, itu syirik. Dijelaskan, dinasihati. Apa yang terjadi? Akhirnya setiap 17 Agustus nggak ada lagi penanaman kepala kerbau. Itu. Artinya penguasa kadang terpengaruh oleh orang sekitarnya. Maka cara kita menasihati penguasa lewat orang sekitarnya. Karena kalau kita ketemu langsung kan sulit, ya kan? Lewat orang sekitar atau lewat surat atau lewat apalah sarana apapun. Nah, kalau ternyata setelah dinasehati, misalkan penguasanya tidak berubah, udah selesai tugas kita. Tugas kita cuma memberikan nasihat, bukan mengubah keadaan orang. Ya? Nah, jadi kalau misalkan kondisinya tadi penguasa misalkan melarang di suara azan dikeraskan, maka kita nasihati. Karena bisa jadi dia kena syubhat dari orang tertentu, azan itu nggak boleh dikeluarkan karena mengganggu, bisa jadi. Padahal di sekitarnya kaum muslimin, masa mengganggu? Kan aneh juga kan. Nah, barangkali dia kena syubhat seperti itu, maka dinasihati. Nah, kalau dia punya syubhat, dibersihkan syubhatnya. Nah, kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, selesai. Nah, terus pertanyaannya, apakah itu termasuk alasan untuk menjatuhkannya? Tidak. Karena pertama, itu bukan kekafiran. Jelas apa ya? Melarang suara azan keluar, bukan kekafiran. Kalau anggap itu kekafiran yang tidak jelas. Nggak boleh dijatuhkan gara-gara gitu. Yang kekafiran jelas begini Bapak, kalau orang semua bisa dibilang orang awam sekalipun tahu bahwa ini perbuatan salah kafir. Contohnya mencela Al-Quran. Nah, misalkan Al-Quran ini karangan manusia, ini jelas nih. Sampai kalau anak kecil pun tanya, Dek, kalau kamu orang yang berkata Al-Quran karangan manusia benar apa salah? Salah Pak. Nah ini berarti udah orang seperti ini sudah melakukan kekafiran yang jelas, bisa dijatuhkan. Kalau dia jadi pemimpin bisa dijatuhkan. Tapi kalau kekafirannya tidak jelas, maka kita jangan bermudah-mudahan menjatuhkan pemimpin ya, karena itu dia akan menimbulkan mudarat, fitnah besar, plus kita sudah melanggar hadis Nabi. Maka Bapak, ini hadis yang bisa dibilang langka, walaupun hadisnya ada dalam Sahih Bukhari Muslim dan dalam kitab hadis lainnya. Makanya perlu kita sebarkan, walaupun bisa jadi konsekuensi dianggap apa? Penjilat di hadapan penguasa. Kita nggak peduli mau dibilang penjilat atau apa, kita menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan wahyu Allah lewat sabda Nabi, sampaikan walaupun orang tidak suka.
Karena kita tidak mencari keridhaan manusia, kita mencari keridhaan Allah. Sampaikan, walaupun konsekuensinya dibilang mencari muka di depan penguasa, penjilat dan semacamnya. Karena ini sabda Nabi, Bapak ya. Ya ini ahlu sunnah seperti itu, dengar dan taat kepada pemimpin walaupun zalim, selama belum kafir ya. Adapun khawarij enggak. Siapapun pemimpin atau kezaliman harus dijatuhkan pada mereka. Makanya dalam sejarah banyak sekali khawarij melakukan pemberontakan. Dari sejak zaman Ali bin Abi Thalib, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, begitu terus memberontak. Dan mereka orangnya yang mana ya? Militan, hudatsaul asnan, muda, jiwa muda, reaksioner, apapun mereka mendengar kesalahan masuk, darahnya mendidih, langsung kafir, mereka jatuhan. Ini orang Khawarij ya, bawaannya bergejolak terus. Ya ini sudah dipraktekkan Khawarij ketika di zaman Nabi kan. Jadi ketika Nabi sedang membagikan harta serampasan perang, beliau dapat satu kantong emas mentah dari Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Setelah itu beliau bagikan kepada 4 orang. 4 orang, cuma 4 orang. Padahal satu kantong, Bapak. Satu kantong emas lumayan besar kan? Segini aja berapa emas? Anggap segini berapa kan? Ini satu kantong. Nabi bagikan cuma kepada 4 orang. Maka terdengar kasak kusuk di belakang. Kita sebenarnya lebih pantas mendapatkan emas itu daripada 4 orang itu. Jelas maknanya? Jadi ada sebagian orang, masa 4 orang itu aja dikasih, kita lebih berhak dapat emas itu daripada 4 orang itu. Nah, akhirnya ketika dalam keadaan demikian, langsung Nabi pun dengar ucapan itu, lalu beliau berkata, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, ya'tini khabarus sama sabahan wa masa." Apakah kalian tidak percaya kepadaku, sedangkan aku dipercaya oleh yang ada di atas langit? Artinya, bagaimana bisa kalian tidak percaya kepada aku, sedangkan aku dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit? Bagaimana kalian tidak percaya kepadaku, sedangkan aku dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit? Datang kabar dari langit kepadaku di waktu pagi dan petang. Jelas apa ya? Jadi Nabi udah dengar suara tersebut, beliau langsung tegaskan pada mereka begitu. Nah, tiba-tiba datanglah seorang pria botak, matanya cekung, dahinya menonjol, lalu berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ittaqillah, wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah." Ya, Rasulullah disuruh bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. Berarti secara tidak langsung orang ini menyatakan Rasulullah tidak takwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, dianggapnya tidak adil. Nah, dalam riwayat disebutkan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, berbuat adillah karena engkau tidak berlaku adil. Jadi ketika Nabi membagikan sekantong emas itu hanya kepada 4 orang, menurut orang ini dianggap tidak adil. Jelas apa ya? Dan orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Akhirnya kata Rasulullah ketika disuruh bertakwa, takut kepada Allah, kata Rasulullah, "Awalastu haqqu ahli al-ard yattaqi Allah?" Bukankah aku orang yang paling bertakwa? Bukankah aku orang yang paling pantas untuk bertakwa kepada Allah? Artinya nggak ada di muka bumi orang yang paling bertakwa kepada Allah kecuali aku. Dalam riwayat lain sebutkan, "Wa man ya'dil idza lam ya'dillah." Kan orang itu kan nyatakan, "Berbuat adillah wahai Rasul." Maka kata Rasul, "Siapa kalau memang aku tidak berbuat adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil?" Wa man ya'dil idza lam ya'dilillah. Siapa yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Jelas apa ya? Jadi ingin bantah ucapan orang tadi. Nah, akhirnya orang ini keluar, pergi dari Nabi. Nah, ketika itulah Khalid bin Walid menawarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqa." Wahai Rasulullah, apa aku tumbas saja leher orang itu? Jelas apa ya? Artinya sahabat Nabi kesal, ini orang kurang aja, nggak sopan. Rasulullah bilang, "Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, berbuat adil lah." Pesannya Rasulullah tidak ngerti yang namanya adil. Jelas apa ya? Nah, akhirnya Khalid bin Walid langsung menawarkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku tepas saja leher orang ini?" Maka kata Rasul, "Jangan. Bisa jadi dia la'allahu an yakuna bersalah." Jangan, bisa jadi dia masih sholat.
Artinya dia orang sholat muslim, jangan gitu. Maka kata Khalid bin Walid apa? Wa kamin musallin yaqulu bilisani ma yaqul wa kamin musallin yaqulu bilisani ma laisa fi qalbi. Berapa banyak orang yang sholat mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada dalam hatinya. Jelas, berapa banyak orang yang sholat mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada dalam hatinya. Artinya sholatnya cuma gini aja, hatinya tidak. Nah itu, cuma lisannya aja, tapi ini enggak. Artinya berapa banyak orang menampakkan sholat tapi sebenarnya munafik, itu maksud Khalid bin Walid ya. Namun apa kata Nabi? Inilah Umar an kuba'alan nas, kata wa an asyukko butunahum. Jadi kata Nabi SAW, aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki isi hati orang dan merobek perut mereka. Aku nggak diperintahkan itu. Artinya kalau memang dia sholat ya sudah cukup. Saya nggak diteliti, hatinya, ternyata dia pura-pura sholat. Enggak. Saya cuma menilai berdasarkan lahirnya itu. Nah, akhirnya setelah Rasulullah ucapkan demikian dan si orang yang negur tadi pergi, namanya Dzul Khuwaisirah. Orang itu pergi, barulah Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya, innahu yakhruju min dhi'i hadza qaumun yatluna kitaballahi ratban la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Sesungguhnya akan muncul dari keturunan orang ini, keturunan orang siapa? Yang tadi, yang negur Rasulullah tadi. Sesungguhnya akan muncul dari keturunan orang ini orang-orang yang membaca Al-Quran tapi bacaan mereka tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Akan muncul dari keturunan orang ini orang-orang yang baca Al-Quran tapi bacaan Al-Quran cuma sampai sini, tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya panah dari buruannya. Nah, ini ucapan siapa? Nabi akan muncul dari keturunan ini, yaitu Dzul Khuwaisirah yang negur tadi. Orang-orang yang baca Al-Quran tapi bacaan mereka cuma sampai sini. Artinya apa? Mereka cuma baca di lisan, nggak memahaminya, menghayatinya. Nah ini orang Khawarij. Dan ini Bapak, hadis ini berbicara tentang orang Khawarij. Jelas Bapak ya? Karena kata para perawi hadis telah menyebutkan ini, ternyata di kemudian hari keturunan Dzul Khuwaisirah itu bergabung bersama pasukan yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Itu Khawarij Bapak ya. Nah jadi Khawarij seperti itu. Lalu kata Nabi, mereka itu keluar dari agama seperti keluarnya panah dari buruan. Maksudnya gini, ini kita melepaskan panah, buruan nembus. Artinya overdosis mereka tuh. Saking ekstrimnya mereka kadang sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kadang mewajibkan yang Allah haramkan. Contohnya ada sebagian orang Khawarij sampai mewajibkan wanita yang haid mengganti sholat. Jelas apa ya? Jadi kalau misalnya ada wanita haid di sana, kan nggak sholat kan? Anggap 3 hari ini tidak sholat. Nanti kalau sudah suci, apakah wajib ganti sholat selama 3 hari? Tidak kan? Tapi menurut sebagian Khawarij wajib ganti. Bayangkan, diwajibkan. Udah ekstrim ini. Bahkan sebagian sekte Khawarij menyatakan walaupun haid wajib sholat. Na'udzubillah min dzalik. Udah overdosis mereka. Nah, jadi itu orang Khawarij itu orang mudah, darah mereka mudah berbolak, emosi mereka mudah ini. Menyaksikan kemungkaran, mulut panah mereka langsung kafir, halal darahnya. Ya contohnya tadi, Dzul Khuwaisirah negur Rasulullah menyatakan bertakwalah engkau kepada Allah, berbuat adillah, ya kan? Jadi Rasulullah dianggap tidak berbuat adil. Padahal dalam riwayat lain Nabi menyatakan, kenapa Nabi memberikan emas tadi cuma kepada 4 orang? Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan innama ata'allafuhum. Sesungguhnya saya berikan emas tadi kepada 4 orang dalam rangka melunakkan hati mereka. Karena mereka ini mu'allaf. Mu'allaf itu kan mudah apa? Butuh untuk dia dikuatkan supaya hati mereka kuat dalam Islam, kan kasih pendapat. Walaupun pada hakikatnya mereka nggak bukan orang miskin, apa ya? Orang kaya, ini bisa dibilang semuanya berduit. Tapi kenapa Rasulullah tetap berikan? Karena mereka mu'allaf, butuh untuk dikuatkan. Jelas apa ya? Jadi dalam Islam itu mu'allaf tuh
yang berhak dapat zakat bukan mu'alaf yang miskin saja, yang kaya sekalipun. Jelas ya? Nah, itu ya. Nah, jadi Rasulullah sebenarnya memberikan kepada 4 orang ini karena mereka mu'alaf. Cuma si Dzul Khuwaisirah tadi karena kebodohannya, jauhnya dari ilmu, dia menganggap ini nggak adil ini. Ini yang udah ikut perang ini nggak dikasih. Ini yang baru masuk Islam malah dikasih. Dianggapnya Rasulullah tidak adil, tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, sampai akhirnya ditegur. Bertakwalah engkau kepada Allah ya Rasulullah. Berbuat adillah, karena sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Nah, itu orang Khawarij. Jadi Khawarij itu setiap menyaksikan kemungkaran menurut pandangannya yang ada pada penguasa langsung bangkit. Nah, kalau Ahlus Sunnah sabar, tenang, lihat dulu benar nggak itu yang dilakukan penguasa salah. Lihat dulu. Kalau misalkan salah, apa yang dilakukan? Langsung berdiri di atas mimbar. Ah, ini penguasa begini, presiden gini, atau gimana? Enggak. Kalau Ahlus Sunnah kalau nyatakan penguasa salah, datangi baik-baik, ngajak bicara 4 mata, nasihati. Nah, ini Bapak, ini metode Ahlus Sunnah dalam menasihati penguasa bukan di atas mimbar, bukan di atas podium, tapi datangi penguasa, nasihati 4 mata. Nah, sampai ya. Nah, dengan ini selesai. Jadi pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, hadis baru. Nah, ini hadisnya ada hubungannya juga dengan pembahasan kita. Judulnya kata Syekh sini, uqubatul baghi ala waliyil amril muslim. Hukuman terhadap orang yang membangkang terhadap pemimpin muslim. Nah, kan ada orang membangkang, kan? Dikasih perintah ini, nggak mau. Kasih perintah nggak mau. Dilarang begini, malah ngerjakan. Apa hukumannya? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.